Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Afriansah, mahasiswa NIM C121013, mahasiswa Bisnis Digital angkatan 2022 Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai Cyber Security Management yang diampu oleh dosen Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja masuk ke soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keamanan informasi serta mengapa keamanan informasi itu penting. Nah, jadi apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi adalah praktek melindungi informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, pengubahan, atau penghancuran yang tidak sah. Mengapa keamanan informasi itu penting? Karena keamanan informasi adalah aspek penting dalam menjaga keberlangsungan individu, organisasi, dan negara di era digital. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan informasi yang tepat, resiko pelanggaran dapat diminimalkan dan aset berharga dapat dilindungi. Oke, next. Jelaskan apa itu ISO 27001, standar untuk sistem keamanan manajemen keamanan. Jadi, ISO 27001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau singkatannya SMKI dalam organisasi. Standar ini diterbitkan oleh organisasi internasional untuk standar ISO dan Komisi Elektronik Internasional IEC. Oke, next. Masuk ke soal selanjutnya. Dalam penerapan keamanan informasi dalam suatu organisasi, apakah perlu dilakukan audit rutin? Jelaskan hal-hal yang perlu dilakukan dalam audit teknologi informasi secara internal. Jadi, pentingnya audit keamanan informasi internal. Melakukan audit keamanan informasi internal secara rutin adalah kebutuhan vital bagi organisasi untuk memastikan bahwa sistem dan data mereka terlindungi dari berbagai ancaman. Audit ini membantu mengidentifikasi kelemahan, meminimalkan risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang perlu dilakukan dalam audit keamanan informasi internal. Jadi yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan, menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit, membentuk tim audit yang terdiri dari auditor internal dan eksternal yang kompeten, serta mengidentifikasi aset informasi yang akan diaudit, menentukan metodologi audit yang akan digunakan. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama, mengumpulkan data, mengumpulkan informasi tentang sistem, proses, dan kontrol keamanan informasi yang ada, melakukan wawancara dengan staf dan manajemen, melakukan pemindaian kerentanan dan pengujian penetrasi, serta meninjau dokumentasi terkait keamanan informasi. Yang ketiga, ada analisis data. Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan risiko keamanan informasi, menilai kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku, serta mendokumentasikan temuan audit. Yang keempat, ada pelaporan. Menyiapkan laporan audit yang merinci temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, menyajikan laporan audit kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendapatkan persetujuan atas rencana tindakan untuk mengatasi temuan audit. Yang terakhir, tinjauan. Memantau dan melacak implementasi rencana tindakan, melakukan audit lanjut secara berkala untuk memastikan efektivitas tindakan yang diambil. Oke, next. Apa yang Anda lakukan untuk keamanan informasi digital Anda? Hal-hal yang sering saya lakukan untuk melakukan keamanan informasi digital saya. Yang pertama, satu, gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Dua, aktifkan autentifikasi dua faktor untuk akun saya. Yang ketiga, berhati-hati saat mengklik tautan atau membuka lampiran dalam email. Serta yang terakhir, perbarui perangkat lunak dan sistem informasi secara teratur. Oke, next. Bagaimana cara untuk membangun keamanan informasi pada perusahaan organisasi? Yang pertama, dengan menetapkan kebijakan keamanan informasi, melakukan penilaian risiko, menerapkan kontrol keamanan, meningkatkan kesadaran keamanan, memantau dan meninjau, serta memperoleh sertifikasi keamanan informasi.
Oke, mungkin baik. Itu saja yang bisa sampaikan, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.